Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Moga aja sehat ya, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di podcast Islami Pro 2 RRI Fakfak, tentunya bersama saya Fitri. Dan seperti biasa kali ini saya sudah bersama-sama dengan Ustadz kita nih, Ustadz Usman Abdul Malik. Halo Ustadz, Halo. Assalamualaikum. Gimana Waalaikumsalam. kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, Baik, sehat. sehat, alhamdulillah. Oke, Ustadz, topik kita hari ini yaitu ketika kita pasrah. Mm-mm. Pasrah nggak tuh? Pasrah nggak tuh? Oke, gimana nih menurut Ustadz? Eh, Memang sih kalau misalnya kita merasa capek memang harus pasrah. Harus pasrah ya? Iya, lantas apa lagi yang harus kita perbuat selain pasrah? Hmm. Karena ketika kita mendapatkan beberapa goncangan dari kehidupan, kemudian begitu banyak badai yang menghadang kita, tentunya kita setidaknya kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan hanya pasrah saja tentunya. Ada rambu-rambu yang harus kita kerjakan, kemudian ada sesuatu yang harus tetap kita jalankan. Artinya it's okay lah kalau misalnya kita merasa lelah, kita boleh pasrah. Namun apakah hanya cukup pasrah kemudian kita tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenarkan dalam agama? Seperti itu. Nah, iya. Ustadz, apa nih tanggapan Ustadz ya tentang cara membedakan antara pasrah yang benar dengan sikap putus asa? Aduh, pasrah itu seperti apa? Putus asa itu seperti apa? Iya, Gimana cara membedakannya? Kehidupan sekarang banyak sekali orang yang berdalih pasrah padahal putus asa. Iya, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia putus asa, tapi ketika ditanya, saya pasrah sudah. Kalimatnya pakai pasrah. Kalimatnya pakai pasrah. Gimana nih, apa nih bedanya nih Ustaz? Jadi berlindung keputusasaan berlindung di balik kalimat pasrah. Iya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita berbicara tentang putus asa, kita harus tahu dong tentunya makna dari putus asa. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang merasa berat, kemudian mendapatkan sesuatu yang membuat kita tidak senang mungkin, atau mendapat sesuatu yang mungkin itu sangat mengganggu di dalam kehidupan kita, kemudian kita sudah tidak mampu untuk menjalaninya lagi tanpa kita berbuat apa-apa. Artinya sudahlah, kita sudah menyerah, kemudian tidak ada usaha sedikit pun, kemudian tidak ada maksimal usaha dari yang kita keluarkan, dari apa yang kita kerjakan, itu disebut putus asa. Artinya kita berlepas diri tanpa ada usaha, itu putus asa namanya. Jadi tidak ada usaha lagi ya? Iya, tidak ada usaha lagi, kemudian tidak ada sesuatu yang dia effort untuk menyelesaikan, itu tidak ada. Itu namanya putus asa. Kalau pasrah Ustaz, kalau pasrah itu kita, jadi pasrah itu ada tahap-tahapannya kakak. Jadi yang pertama adalah ikhtiar yang pertama. Yang kedua tawakal. Yang kedua doa. Yang ketiga baru tawakal. Jadi ketiga komponen ini harus ada dalam kehidupan kita. Baru itu bisa dinamakan pasrah. Iya. Jadi kalau misalnya kita cuma pasrah bongkoan tuh kita cuman sudahlah, kita serahkan, itu beda cerita itu. Tapi kalau dalam agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW harus ada 3 tahapan ini yang harus dilewati. Yang pertama adalah ikhtiar. Usaha. Usaha. Sejauh mana usaha yang kita kerjakan Allah akan melihat. Semakin kita berusaha untuk melewati itu semua, itu akan mendekatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah usaha. Kemudian yang kedua adalah doa. Setelah kita berusaha keras, kita berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berdoa memohon kemudahan, kemudian memohon keringanan, memohon pertolongan, memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk daripada kita melibatkan Allah dari setiap apa yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga baru tawakal. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru yang disebut dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada step by step yang harus kita lewati sebelum kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha tanpa berdoa, kita disebut dengan manusia sombong. Kita berusaha tanpa berdoa, itu kita disebut dengan manusia sombong. Kenapa? Karena kita
hanya mengandalkan kita punya kemampuan. Tapi kalau misalnya kita hanya mencukupkan untuk berdoa tanpa berusaha, itu namanya bohong. Bohong. Iya, kita minta sesuatu tanpa kita mengusahakan. Lalu Allah memberikan kita melalui apa? Artinya kan Allah memberikan kepada kita ketika kita sudah berusaha. Dan Allah melihat sejauh mana kesungguhan kita untuk mendapatkan sesuatu atau untuk melewati sesuatu. Makanya ketika kita berusaha tanpa berdoa, itu namanya sombong. Kita sebagai manusia yang sombong. Tapi kalau kita berdoa tanpa usaha, itu juga bohong. Nah, kemudian baru kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diimbangi ya Ustaz. Iya, harus imbang. Dan itu baru disebut dengan yang namanya pasrah. Pasrah. Iya, baru bisa disebut dengan pasrah. Tidak berusaha, tidak berdoa, ya sudah kita iya tiba-tiba aja. Iya, tiba-tiba berhenti di tengah jalan, kemudian tidak mau berusaha sama sekali, tidak mau berbuat. Nah, itu baru yang namanya putus asa. Putus asa. Iya. Oke. Nah, menurut Ustadz, apa nih bahayanya jika seseorang salah memahami konsep pasrah dalam hidupnya? Kalau dalam agama mungkin lebih ke bisa terjerumus sih Kak dalam keburukan. Artinya kan tadi yang sempat kita singgung terkait dengan pasrah, kan ada step by stepnya yang harus kita lewati. Kemudian kalau seorang hamba tidak memahami tentang konsep itu, dan setiap apa yang dia hadapi dia sampaikan bahwasanya tinggal pasrah tanpa usaha, itu tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang ya. Dan efek jeleknya adalah kehidupannya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, karena setiap apa yang dia dapatkan, dia selalu mengatasnamakan pasrah. Padahal belum berusaha, sudah kemudian belum berdoa sudah putus asa. Jadi dia berlindung keputusasaannya di balik kalimat pasrah. Maka dampak buruknya kehidupannya tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah bahagia, dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Karena setiap apa yang dia jalani, setiap apa yang dia dapatkan tidak pernah membangun kualitas kehidupannya dan kualitas kedekatannya dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi seperti itu. Jadi, maka jangan sampai kita sebagai manusia, khususnya anak muda yang banyak sekali tentunya mendapatkan ujian dari mana-mana, cobaan dari mana-mana. Jangan sampai kita berlindung keputusasaan kita dari kalimat pasrah. Pasrah, benar Ustaz. Iya. Nah, tadi kan Ustadz bilang pasrah itu ada 3 tahap ya. Berikhtiar, berdoa, baru bertawakal. Ada doa khusus tidak Ustadz? Kalau doa khusus terkait tentang kepasrahan itu, sebenarnya setiap apa yang kita jalani bismillah tawakal itu aja sih. Bismillah tawakal tu ya Allah, dengan menyebut namamu aku bertawakal, aku pasrahkan kepadamu. Namun kalimat ini tentunya kita ucapkan setelah kita berusaha dong. Kita sudah berbuat, kemudian bismillah tawakal tu ya Allah, aku mohon ridhomu, aku menserahkan ini kepadamu, hasil baik buruknya engkau yang berikan. Jadi seperti itu. Tentunya kita tetap harus berdoa lah. Artinya kita juga harus melibatkan Allah di dalam kehidupan kita, melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Jadi seperti itu ya. Oke deh. Ketika kita pasrah, apalagi khususnya untuk anak muda ya, Ustadz, kira-kira ujian seseorang itu terutama anak muda, apakah ini ada terkaitnya dengan orang tua gitu menurut Ustadz? Kalau ketika mendapat suatu masalah, apakah orang tua itu punya peran pentingkah untuk anak itu? Kalau misalnya ujian yang didapatkan oleh seorang anak kemudian kaitannya dengan orang tua, kalau terkait dengan kaitan hubungannya tidak ada sih. Artinya ya orang tua mendapatkan ujian masing-masing, seorang anak khusus, apalagi yang kita yang sudah dewasa itu juga mendapatkan ujian masing-masing, jadi tidak ada keterkaitannya. Nah, kemudian kalau berbicara peran penting dari orang tua, salah satunya adalah nasihat, kemudian bimbingan. Kenapa? Karena orang tua mereka hidupnya lebih lama daripada kita, dan mereka lebih tahu tentang perjalanan kehidupan manusia. Tentunya
yang namanya nasihat, kemudian bimbingan, arahan itu perlu sekali daripada orang tua, dan jadi, itu peran penting juga. Peran penting. Jadi selain berikhtiar, berdoa, bertawakal, orang tua juga penting ya dengan nasihat-nasihatnya. Iya betul. Oke. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, sampai di sini podcast Islami dengan tema kita hari ini yaitu ketika kita pasrah. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz bermanfaat tentunya untuk semua teman Pro 2 di mana saja berada. Kita berpisah, jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.